Suamiku Om Tentara. S2. Bab 089. Valeri tertawa. Ya enggak, Ma. Tadi Valeri diajak sama Bu Zaida, dia kakaknya Hafiz. Tadi, kan sebenarnya Valeri ada janji ketemuan sama Bu Zaida, tapi ternyata ada keluarganya yang sakit. Pak Kiai pemilik pondok itu keluarga suaminya Bu Zaida. Terus ya udah, Valeri akhirnya diajak ikut juga sekalian. Berarti tadi kamu sama Hafiz juga, Val? Tanya Bu Hapsari. Enggak, dia udah duluan ke pondok, tapi di sana juga ketemu sama Hafiz kok. Ekspresi Bu Hapsari entah mengapa tampak cerah ceria begitu mendengar ada Hafiz juga di sana. Wah, dia pasti terpesona sama penampilan kamu yang berbeda. Valeri geleng-geleng kepala. Haha, mana ada, Ma. Di pondok banyak yang pakai pakaian begini, tinggal milih aja dia. Ya tapi kan pasti beda-beda, Val, sahut mamanya. Sementara Bu Hapsari tampak senang mendengar Valeri bersama Hafiz tadi, papanya Valeri justru kelihatan datar-datar saja. 34. Katanya anak pondok, kok bisa-bisanya ngajak jalan perempuan baru dikenal. Papanya tiba-tiba menyahut. Bu Hapsari memukul lengan suaminya. Papa apaan sih? Nggak denger ucapan Valeri tadi. Kan dia diajak sama kakaknya Hafiz baru ketemu Hafiznya di sana, bukan Hafiz yang ngajak Valeri. Papanya Valeri hanya mendengus pelan. Entah mengapa pria itu seperti kurang senang aja ketika nama Hafiz disebut oleh Valeri. Lalu, dia pun menatap penampilan Valeri dari atas ke bawah juga. Ini bukan baju kamu, kan? Kainnya jelek, motifnya norak begini. Kalau kamu memang mau beli gamis, Papa bisa kok belikan kamu gamis yang bagus, yang dari desainer oke. Valeri menghela napas panjang. Papa kenapa sih? Perasaan sensitif amat. Papa nggak seneng Valeri jalan-jalan ke pondok. Kita lo muslim, Pak. Siapa yang bilang Papa nggak seneng? Nuduh aja kamu, Val. Ya soalnya dari tadi ekspresi Papa kayak gitu. Bener, Mas. Kamu kenapa sih? Tanya Bu Hapsari. Harusnya seneng dong anak kita melakukan kegiatan positif. Nggak apa-apa, jawab sang suami dingin. Valeri geleng-geleng kepala melihatnya. Berhubung ia juga agak lelah dan berkeringat, Valeri pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk ke kamar dan membersihkan diri. Ketika ia masuk ke kamarnya, Valeri berdiri di depan cermin seukuran tubuh yang ada di sana. Ia memandangi penampilannya dalam diam. La merasa gerah memakai hijab karena mungkin memang tidak terbiasa, tetapi entah mengapa rasanya tetap nyaman. Valeri meneliti gamis milik Zaida itu. Mungkin yang diucapkan papanya benar. Pakaian ini tak seberapa harganya. Namun, entah mengapa justru terasa lebih nyaman daripada semua koleksi pakaian mahalnya. Apa iya aku cocok berpenampilan begini seperti yang dibilang Bu Zaida dan Hafiz? Tanya Valeri kepada dirinya sendiri. Mendadak, Valeri teringat dengan suara azan Hafiz. Lantunan suaranya terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia tidak bisa melupakan begitu saja suara yang menenteramkan jiwanya itu. Jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, Valeri memiliki keinginan untuk berubah. Ia ingin bisa menjadi sosok wanita seperti Zaida yang memang sejak lama sudah menjadi panutannya. Namun, apakah itu mungkin? La sudah terlalu jauh dengan dunianya saat ini. Jika ia mencoba berubah, apakah dunia akan menerimanya? Bagaimana jika kemudian ia dihakimi macam-macam dan disebut tidak pantas? Valeri menghela napas panjang. La menunduk sedih. Ya Allah, aku bingung, gumamnya penuh dilema. Keesokan harinya, Hafiz menemani Zaida dan Perwira ke mall untuk membeli beberapa kebutuhan.
Selama beberapa waktu terakhir memang Hafiz diminta oleh Abah dan Umi untuk tetap menemani Zaidah dulu. Apalagi setelah waktu itu ada kabar buruk dari Lebanon mengenai Firza. Memang, Firza sudah bisa menghubungi Zaidah lagi yang artinya keadaan pria itu baik-baik saja. Namun, tetap saja untuk berjaga-jaga, Hafiz lebih baik menemani Zaidah saja. Belum lagi, Abah dan Umi juga kasihan melihat Zaidah sendirian mengurus Perwira. Anak itu sering tantrum akhir-akhir ini. 35. Selesai berbelanja, Zaidah mengajak Hafiz dan Perwira untuk mampir makan di salah satu resto yang juga berada di dalam mall tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam resto dan memilih meja, mata Hafiz menangkap sosok Valeri di meja lain sedang duduk berhadapan dengan seorang pria. Posisi pria itu membelakangi posisi Hafiz jadi ia tidak bisa melihat wajahnya. Jika ditilik dari ekspresi serius Valeri dan si pria itu, juga sebuah iPad yang terus dipakai untuk menjelaskan sesuatu, sepertinya mereka berdua sedang membicarakan hal yang penting. Mungkin bisa saja pria itu adalah rekan kerja Valeri. Hafiz kembali tersadar bahwa dunia kerja Valeri selalu membuat wanita itu berhubungan dengan banyak lawan jenis. Kebanyakan dari mereka juga orang-orang terkenal dengan status sosial yang tinggi. Hafiz refleks menghela napas memikirkan hal itu. Zaidah ternyata melihat perubahan ekspresi Hafiz tersebut. "Kenapa, Fiz?" tanya Zaidah. Hafiz menggeleng. "Oh, enggak apa-apa, Mbak." Tak lama setelah Zaidah memesankan makanan untuk mereka semua, mata Hafiz kembali bergerak untuk melirik ke meja Valeri. Ia melihat si pria yang baru saja bersama Valeri sepertinya pamit pergi. Sekarang, Valeri akhirnya sendirian di sana. Hafiz tiba-tiba berdiri, membuat Zaidah heran sendiri dengan adiknya. Hafiz pun sebenarnya heran dengan dirinya sendiri. Melihat Valeri sudah sendirian sekarang, rasanya ia ingin menghampiri wanita itu. "Kenapa, Fiz? Mau ke toilet?" tanya Zaidah bingung. Hafiz menggeleng. "Enggak, Mbak Zaidah sama Perwira tunggu sini sebentar." Zaidah mengernyit. "Loh, memangnya kamu mau ke Astagfirullah, main pergi aja Hafiz ini." Hafiz benar-benar menghampiri Valeri yang sedang duduk sendirian sambil memainkan ponselnya. "Mbak Valeri." Valeri mendongak dan sontak membelalak kaget. "Hafiz." Hafiz memasang senyum ramah khasnya. "Saya kesini sama Mbak Zaidah dan Perwira juga." Mbak Valeri kayaknya sendirian, ya. "Mari gabung sama kami," ajaknya. Valeri mengerjap pelan. Tiba-tiba saja Hafiz muncul di hadapannya kemudian tiba-tiba juga dia mengajak Valeri bergabung. Apa ia tidak salah dengar? "Mbak Valeri." Valeri tersadar dari lamunannya sendiri. Iya boleh." Hafiz tersenyum. Akhirnya mereka berdua kembali ke meja Zaidah. Begitu sampai di sana, Zaidah kaget melihat Valeri datang. "Loh, Valeri." Valeri tersenyum canggung. "Bu Zaidah." "Hafiz, kok bisa kamu sama Valeri?" tanya Zaidah kepada adiknya. Hafiz mengangguk. "Iya, Mbak. Tadi aku lihat Mbak Valeri duduk di meja ujung sana sendirian, jadi ya sudah aku." 36. Ajak gabung sini saja. "Oh, jadi kamu buru-buru pergi tadi karena ngeliat ada Valeri sendirian." Zaidah kemudian menatap Valeri juga. "Wah, kita ini sering banget ketemu ya, terutama Hafiz ini. Kata orang kalau sekali ketemu itu kebetulan, tapi kalau sering namanya berjodoh," ucap Zaidah dengan santainya. Valeri langsung melotot kaget sementara Hafiz refleks memalingkan wajahnya gara-gara pernyataan spontan Zaidah tersebut. 37. Valeri berdeham pelan, berusaha mengenyahkan rasa gugup yang tiba-tiba timbul gara-gara perkataan Zaidah barusan.
Padahal ia tahu bahwa Zaidah hanya bercanda. Ucapan wanita itu hanya spontan saja sebagai gurauan. Sementara Zaidah, ia justru kaget melihat reaksi Valerie dan Hafiz yang sama-sama salah tingkah. Ia jadi merasa bersalah karena menggoda mereka berdua. Padahal ucapannya hanya iseng belaka, tidak ada maksud khusus tertentu. Mari duduk kita makan bareng, ucap Zaidah berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan. Valerie dan Hafiz pun duduk di meja tersebut. Berhubung tadinya Valerie sudah memesan, pelayan yang mengantar makanannya menuju ke meja Valerie yang sebelumnya, jadi ia harus memanggil si pelayan itu karena ia pindah meja. Pesanan mereka telah sampai semuanya. Mereka pun makan bersama sambil sesekali mengobrol. Di sana, Zaidah kelihatan sibuk sekali makan tetapi juga sambil menyuapi Perwira. Hafiz jadi kasihan melihatnya. "Mbak, sini Perwira biar sama aku aja," kata Hafiz. Zaidah menggeleng. "Nggak apa-apa Fiz, kamu makan dulu aja. Lagian Perwira juga nggak lagi tantrum kok, cuma nggak bisa duduk tenang aja ini." Hafiz mengangguk. "Ya udah, abis ini gantian kasih ke aku aja, Mbak. Nanti Mbak Zaidah nggak bisa makan kalau sibuk ke Perwira terus." Valerie memperhatikan Hafiz sejak tadi. Tingkah lakunya benar-benar mengagumkan. Sebagai laki-laki, ia sangat peka. Padahal ia bukan ayahnya Perwira, melainkan omnya. Gara-gara terlalu fokus memandangi Hafiz, Valerie sampai tidak sadar ketika pria itu tiba-tiba menoleh kepadanya. "Kenapa Mbak?" tanya Hafiz. Valerie membelalak kaget dan langsung memalingkan pandangannya. "Oh, enggak apa-apa kok." "Oh, iya Mbak Valerie, kenapa ke resto sendirian? Apa ada janji?" tanya Hafiz. Sebenarnya ia melihat Valerie bersama pria sebelumnya, tetapi Hafiz memutuskan untuk seolah-olah tidak tahu saja dan bertanya kepada Valerie untuk memastikan siapa pria yang bersamanya tadi. "Iya, tadi memang ada pertemuan dengan klien. Seharusnya sama manajer, tapi manajer saya lagi ngurus pekerjaan lain juga jadinya saya sendiri yang handle. Tadi lagi bahas kontrak kerja, tapi nggak cocok perjanjiannya jadi saya batalkan," jelas Valerie. Hafiz dan Zaidah bingung. "Memangnya kenapa dibatalkan, Mbak?" tanya Hafiz penasaran. "Ya, ada beberapa kesepakatan yang nggak seimbang dan lebih merugikan saya aja, Fiz. Saya merasa nggak menguntungkan dan malah akan membebani saya, jadi lebih baik batal saja di awal." 38. Hafiz mangut-mangut. "Susah juga ya?" Valerie tertawa. "Ya begitulah. Namanya juga kerja, apapun itu pasti ada saja yang bikin susah. Kalau kamu sendiri bagaimana Fiz? Katanya kamu mau mengajar, kan?" Hafiz mengangguk. "Benar, Mbak. Saya mengajar di pondok. Saya juga masih ada niat untuk mengejar beasiswa S2, tapi masih sambil belajar dan persiapan dulu supaya nantinya lebih matang aja sebelum daftar beneran. Kalau sekarang yang masih ditelateni mengajar di pondok, apalagi saat ini kondisi kesehatan Pak Kiai juga terus turun karena sudah semakin sepuh, jadi ya sekalian membantu beliau mengurus beberapa hal di sana." Valerie benar-benar kagum mendengar penjelasan Hafiz. Ia tampak sangat gigih ketika memperjuangkan sesuatu. Selain itu, Hafiz juga tak mau berhenti belajar dan ingin terus menuntut ilmu. "Hebat kamu, Hafiz. Nggak banyak orang yang ketagihan dalam belajar. Apalagi semakin bertambahnya usia, biasanya daya ingat juga semakin turun, terus keinginan belajar mulai terganggu dengan hal-hal lain, tapi kamu beda. Kamu justru semakin serius untuk mengejar cita-cita kamu supaya bisa lanjut S2. Hafiz tersenyum. "Nggak hebat juga, Mbak. Ini hanya bagian dari usaha saja. Doakan saya lancar nanti, Mbak." Valerie mengangguk. "Pasti itu.
Saya sih yakin kamu pasti berhasil. Mereka lanjut mengobrol sembari makan bersama. Setelah perwira sudah agak kenyang dan mulai sulit disuapi makan, Hafiz mengambil alih bocah itu bersamanya supaya Zaida bisa makan dengan tenang sambil berbincang dengan Valeri. Mereka cukup lama di resto tersebut karena Zaida dan Valeri asyik sekali berbincang-bincang. Setelah selesai makan, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Valeri langsung menawarkan tumpangan kepada mereka semua karena ia kebetulan menyetir mobil sendiri hari ini. "Bareng saya aja, Bu Zaida. Saya nyetir mobil sendiri," kata Valeri. "Waduh, enggak usah Val. Kok repot-repot segala. Biar saya sama Hafiz naik taksi aja." "Enggak repot kok, Bu. Biar sekalian aja." Itu juga perwira kelihatannya mulai mengantuk. Kasihan kalau nanti masih harus nunggu taksi. Zaida dan Hafiz saling berpandangan. Mereka berdua selalu merasa merepotkan Valeri di saat-saat seperti ini. Belum sempat Zaida menjawab tawaran Valeri, tiba-tiba ponsel wanita itu bergetar. Ada panggilan masuk. Valeri mengecek ponselnya dan seketika langsung mengernyit saat melihat nama yang tertera di layar ponselnya. "Sebentar ya Bu, saya angkat telepon dulu," kata Valeri. "Halo. Hai, Hani, aku lagi di rumah orang tua kamu sekarang. Kamu kemana?" "Aku menunggu tahu." Valeri kaget. "What? Kenapa nggak bilang-bilang dulu sih?" Robert tertawa di seberang panggilan. "Surprise. Lagian papa kamu juga senang kok kalau aku datang." Valeri menghela napas panjang. "Cek, dasar cemon, segera pulang. Aku pengen ketemu kamu." 39. "Iya, ini juga mau pulang kok." "Oke, aku tunggu kedatanganmu, Hani." Panggilan pun berakhir. Valeri memijat sekat hidungnya. Ia menatap Zaida dan Hafiz lagi. Rupanya mereka berdua juga sama sedang menatap Valeri. "Bu Zaida, Hafiz, maaf sepertinya saya nggak bisa kasih tumpangan. Barusan saya ditelepon, udah ditunggu di rumah." Zaida mengangguk. "Nggak apa-apa, Val. Makanya, kan tadi saya bilang kamu nggak usah repot-repot. Ngomong-ngomong kalau boleh tahu, memangnya siapa yang telepon?" "Robert. Biasalah, dia suka datang tiba-tiba tanpa konfirmasi terlebih dahulu." Zaida mangut-mangut. "Ya sudah kalau begitu berarti kita berpisah di sini ye." Valeri mengiyakan. Mereka berdua pun saling pamitan satu sama lain. Namun, ketika Valeri menatap Hafiz, ekspresi pria itu sepertinya langsung berubah. Valeri mengernyit bingung. Ia berpikir apa mungkin ia telah melakukan kesalahan hingga membuat Hafiz berubah ekspresi seperti itu. Memang jika dilihat sekilas tidak akan tampak, tetapi karena sejak tadi Valeri berdekatan dengan Hafiz, ia jadi bisa melihat perubahan itu. Setelahnya, Zaida, Hafiz, dan perwira pun pergi. Valeri menatap punggung mereka dalam diam. Ia masih kepikiran dengan perubahan ekspresi Hafiz tadi. "Apa mungkin hanya perasaanku saja ya?" gumam Valeri. Ia pun buru-buru menggelengkan kepalanya lalu segera ke parkiran untuk mengambil mobil. Benar saja, sesampainya di rumah orang tuanya, Valeri langsung disambut oleh Robert yang antusias melihatnya datang. Sebelumnya, Robert memang sedang mengobrol seru dengan papanya Valeri. "Hani, akhirnya kamu datang juga." Robert langsung menghambur dan memeluk Valeri erat-erat. Valeri mendengus kesal dengan kelakuan Robert itu. Ia mendorong dada pria itu agar menjauh darinya. "Hei, lepaskan aku. Kenapa sih kau selalu memelukku setiap kali ketemu?" Robert mengerjap sok polos. "Why? Because I love you." Valeri menghela napas panjang. "Berhenti bercanda, Robert.
Robert hanya tertawa. But it's true. Kamu saja yang nggak mau percaya sama aku. Valerie memutar bola matanya kemudian mengibaskan telapak tangannya di depan muka Robert. Lain kali kalau kamu menemang mau ketemuan tolong jangan mendadak. Tadi aku sedang makan siang sama temanku, untung saja pas sudah selesai. Aku nggak mau ya disuruh pulang di tengah pertemuanku dengan orang lain hanya karena kamu ingin bertemu sama cowok itu. Tebak Robert. 40. Valerie sontak menoleh dengan keringitan di dahinya. Imin, model newbie yang kerja sama kamu waktu itu, kan? Oh, iya. Valerie mengangguk. Are you two dating or something? Valerie membelalak. Dating? Ya enggak lah. Aku nggak sengaja ketemu tadi. Lagian dia juga bersama kakaknya. Kenapa nggak sama Robert aja kalau memang mau jalan-jalan Val? Papanya tiba-tiba menyahut. Valerie menatap papanya dan menghela napas panjang. Jalan-jalan apanya? Aku tadi lagi ketemuan sama klien terus nggak sengaja ketemu sama Hafiz. Kami nggak janjian kali, Pak. Lagian ada Bu Zaida juga tadi. Iya? Maksud papa lain kali kalau mau pergi-pergi mending ajak Robert aja. Lagian kemana manajer kamu itu? Masa kamu ngurus kontrak sendiri? Ganti saja manajermu kalau nggak becus.